Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Bunda Alma alias Maureen. Ini kabar kalian semua, semoga sehat selalu ya, amin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah banget kali ini bisa bikin video cleaning motivation lagi. Nah, kali ini saya beberesnya itu dari area dapur terlebih dahulu. Jadi mau natain piring-piring yang tadi malam udah saya cuciin dan juga udah kering. Nah, untuk beberes rumahnya ini tuh sekitar jam setengah 6 pagi. Tapi ya emang cahaya mataharinya udah banyak banget sih kalau jam segini tuh. BTW di video kemarin lupa banget ya, video aslinya itu nggak saya bisukan. Nah, teman-teman bisa denger aja sendiri kalau misalkan video aslinya itu nggak saya bisukan. Bener-bener kayak berisik banget kan ya suara tangisannya adik Moren. Kemarin waktu saya lagi menata uang bulanan, adik Moren tuh emang nangis. Nah, posisinya itu kan pagi-pagi pas banget Pak suami itu habis pulang kerja shift malam. Nah, untuk posisinya Pak Som itu kan ada di kamar mandi. Kalau saya kan lagi menata uang bulanan tuh di ruang makan. Kalau adik Moren tuh entah kenapa ujuk-ujuk nangis. Kenapa adik Moren ujuk-ujuk nangis? Adik Moren tuh minta jajan, tapi posisinya adik Moren tuh belum makan. Nah, kalau belum makan tuh emang nggak saya kasih jajan. Takutnya kan nanti malah kenyang sama jajanan. Nah, terus adik Moren tuh sengaja banget nggak saya tolongin. Teman-teman pasti tahu banget yang udah punya anak, kalau misalkan ditolongin dan posisinya adik Moren tuh pegang jajan, yang ada adik Moren tuh tambah menjadi-jadi, jajannya itu pengen dibukain. Nah, kalau misalkan nggak saya tolongin, adik Moren tuh nanti diem sendiri dan melupakan jajannya. Makanya udahlah, walaupun nangis tetap saya biarkan. Jadi teman-teman jangan gagal fokus ya kalau misalkan adik Moren nangis nggak saya tolongin. Dan posisinya juga kakak Alea kalau misalkan adiknya nangis ya udah sih kayak bodo amat gitu loh, makanya kan gak ada yang nolongin adik Moren. Nah, kalau Pak Sami kan posisinya itu lagi di kamar mandi, jadi emang gak bisa nolongin adik Moren tuh. Terus kemarin waktu saya lagi menata uang bulanan, Pak suami juga DO galon. Nah, ujuk-ujuk si tukang galonnya itu datang. Adik Moren lagi nangis, saya lagi menata uang bulanan. Jadi kan saya tuh kayak berisik banget. Kayak ya galone gitu loh. Kan kemarin ada kata-kata saya kayak gitu. Cuman mungkin kata-katanya itu agak ngegas. Tapi ya emang kalau misalkan saya ngomong Jawa, nada suara saya tuh kayak gitu. Jadi teman-teman jangan salfok. Kalau sehari-hari saya sama Pak Som itu ngomongnya emang pakai bahasa Jawa, nggak pakai bahasa Indonesia. Kecuali ngomong sama adik Moren dan juga kakak Alia ngomongnya itu pakai bahasa Indonesia. Kalau ngomongnya pakai bahasa Jawa, yang ada kakak Alia sama adik Moren tuh nggak tahu. Nah, udah saya jelasin ya di video kali ini kenapa kemarin saya tuh ada bilang galon sama adik Moren tuh nangis-nangis. Ya pokoknya kayak gitulah, ruwet banget kalau misalkan diceritain. Setiap harinya tuh adik Moren ada aja yang ditangisin. Ya pokoknya kayak gini ya, lika-liku jauh dari keluarga tuh nggak ada yang bisa dititipin anak. Oke, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi beberes rumah. Kali ini beberes rumahnya itu saya sapuin dari depan ke belakang. Mohon maaf banget nggak saya sapuin dari belakang ke depan. Kenapa? Karena posisinya tadi sekitar jam setengah 5 pagi. Teman-teman percaya nggak saya tuh beberes rumah dari jam setengah 5 pagi? Harus percaya banget ya. Ini tuh saya beberes rumahnya di hari Sabtu dan Pak suami saya tuh belum pulang kerja. Posisinya itu lagi kerja shift malam. Nah, kenapa beresnya dari jam setengah 5? Karena posisinya saya tuh lagi dapet, jadi kan emang nggak sholat, nggak ngaji. Nah, yaudah tuh saya bangun-bangun langsung ngelap-ngelap semua seisi rumah, dari perabotan, terus apa aja gitu yang perlu saya lapin. Insya Allah untuk rumah udah bebas dari debu. Air purifier juga saya nyalain. Nah, udah saya lap-lap tuh, ya udah tinggal nyapu-nyapu aja. Cuman habis selesai ngelap-ngelap, saya tuh langsung ke arah teras terlebih dahulu. Kenapa saya tuh langsung ke arah teras? Karena udah nggak sabar banget pengen kayak ngebersihin tembok-tembok di area teras. Rumah saya itu kan emang deket banget ya sama jalanan umum desa, sama jalanan perumahan saya. Makanya tuh debu Masya Allah bener-bener kayak cepet banget nempelnya. Nah, waktu saya ngeliat dari jauh, depan rumah saya tuh kayak berdebu banget di bagian tembok-temboknya. Nah, makanya tadi tuh saya ngide, yaudahlah saya coba lap-lapin aja ataupun saya sapu-sapuin pakai sapu sawang. Dan alhamdulillah untuk debu-debunya itu lumayan terhempaskan. Jadi untuk kondisi rumah sekarang tuh agak lumayan bersih lagi di bagian tembok-temboknya. Nah, saya bersihin semua di area teras tembok-temboknya. Alhamdulillah kan udah bersih. Lanjut lagi, saya tuh nyiram-nyiramin tanaman terlebih dahulu. Untuk teras posisinya udah saya sapu lah ya, soalnya kan kotor banget tadi habis ngebersihin si tembok-temboknya.
Nah, selesai ngebersihin tembok-temboknya, nyiram-nyiramin, habis selesai nyiram-nyiramin lanjut lagi, saya pengen banget nyuci motor. Pokoknya untuk motor tuh setiap minggu insya Allah pasti saya cuci, entah di hari Jumat ataupun di hari Sabtu. Nah, udah saya cuci, udah selesai tuh. Ya udah, untuk bagian teras si keramiknya tuh saya pel-pel lagi. Karena kan basah banget ya untuk bagian keramiknya itu, bekas tadi saya nyiram-nyiram tanaman dan juga nyuci motor. Untuk motor udah selesai tuh, udah saya lap-lapin juga. Lanjut lagi, saya mandi terlebih dahulu karena emang gerah banget. Dan saya juga pengen ganti baju yang agak panjangan buat bikin video yang ini. Oke, alhamdulillah banget udah selesai nyapu nih dari dapur, kamar, ruang tamu, ruang makan, dan yang lain-lainnya. Untuk sampahnya saya buang ke belakang terlebih dahulu ke gudang. Nah, habis itu saya ambilin terus saya buang ke tempat sampah. Nah, untuk sampahnya kan udah penuh, ada 2 plastik. Tadi teman-teman juga bisa lihat aja sendiri. Untuk sampah-sampahnya itu langsung saya buangin aja, nggak nunggu Pak suami. Nah, untuk sampahnya udah saya buang tuh ke dalam tong sampah yang ada di depan rumah saya. Lanjut lagi, saya ngeliat depan rumah tuh Masya Allah ini tuh kotor banget. Emang sih udah lama banget saya tuh nggak nyapu-nyapuin di depan rumah kayak gini. Karena mau nyapuin juga agak lumayan sebelnya itu kenapa? Karena ini tuh ada pasir-pasir bekas Pak suami tuh ngecor depan rumah pas. Nah, pasir-pasirnya itu kan masih ada. Jadi kalau misalkan dibersihin tuh agak lumayan susah, ngebul banget gitu loh. Makanya tadi saya siram-siramin, terus habis itu saya sapu-sapuin semua daun-daun ceri ataupun kerasem. Nah, setelah selesai semuanya saya sapu-sapuin, udah bersih tuh, alhamdulillah udah enak banget dipandang mata depan rumah. Lanjut lagi, di sini saya tuh lagi mau ngepel. Untuk ngepelnya ini saya mulai dulu dari area kamar saya, kamar kakak Alia, terus habis itu saya mau ngepel teras dikit aja, nggak banyak. Soalnya kan tadi udah saya pel tuh terasnya. Karena ada kotor-kotor dikit bekas tadi saya lewat, jadi mau saya pel-pel dikit aja. Habis itu saya ngepel di area ruang makan. Bukan ruang tamu maksudnya. Nah, habis selesai ngepel ruang tamu, untuk si pel-pelannya saya bilas lagi karena kan emang udah lumayan kotor. Habis itu ngepel di area yang lain-lainnya, contohnya itu dapur, terus juga ngepel di area ruang makan. Nah, untuk Ade Moren tuh sama saya posisinya udah mandi, tapi kalau kakak Le tuh belum, nggak apa-apa, santai aja. Soalnya kakak Le kalau disuruh mandi tuh emang agak lumayan susah. Nah, untuk video ngepelnya ini tuh emang saya percepat, jadi biar nanti durasinya itu nggak terlalu lama. Nah, karena saya tuh udah selesai beberes di area ruang tamu dan posisinya juga udah siang, udah sekitar jam 7-an. Jadi untuk lampu-lampunya saya matiin dan untuk karpetnya saya kelar karena emang udah kering di bagian sana tuh yang buat ngekeral karpet. Nah, lanjut lagi, di sini saya ngepel di area ruang makan, lanjut lagi ngepel di area dapur. Selesai deh ngepel kali ini. Tenang aja, untuk kerjaan rumah saya belum kelar kok, masih banyak banget kerjaannya. Nggak apa-apa, tetap saya jalanin karena saya tuh lebih suka beberes rumah daripada masak-masak. Nah, teman-teman tahu nggak sih kenapa saya tuh rajin banget? Sampai Pak suami saya tuh bilang kayak gini pulang kerja, kok kamu tumben rajin banget? Ya emang sih sehari-hari udah rajin, tapi kali ini kok bener-bener rajin banget. Saya bilang aja sama Pak suami, iya tadi malam tuh saya habis nonton video YouTube orang luar negeri yang beberes tuh rumahnya bener-bener berantakan banget. Nah, habis selesai nonton video beberes rumah kayak gitu, entah kenapa energi saya tuh langsung balik lagi, langsung semangat lagi buat beberes rumah. Makanya kali ini saya tuh semangat banget buat beberes rumah. Cuman emang nggak semua saya videoin. Kalau semua saya videoin tuh nanti durasinya jadi panjang banget. Oke, lanjut lagi. Di sini saya tuh lagi ngejemurin baju. Jadi tadi sambil saya beberes rumahnya, ngepel dan yang lain-lain, saya juga sambil nyuci baju. BTW mungkin ada dari sebagian teman-teman yang ngebatin kok Bunda Alia rajin banget nyuci motor sendiri. Kalau saya pribadi emang lebih suka nyuci motor sendiri. Toh kan motornya juga kotor karena debu, bukan karena kotoran yang hujan ataupun lempung-lempung ataupun apa ya bahasa Indonesianya tuh. Ataupun kotor karena tanah-tanah gitu loh. Nah, sekarang kan belum musim hujan, jadi masih aman banget. Dan saya juga lebih suka motor saya tuh bersih, makanya saya tuh sering banget nyuci motor ataupun ngelap-ngelap motor. Kalau kotornya karena tanah ataupun karena apa yang misalkan beleput banget, biasanya Pak suami yang nyuci motor. Saya udah males banget kalau misalkan motornya tuh kotor banget. Oke, udah selesai ngejemurin bajunya saya sama kakak Ale dan juga Dek Moren. Untuk baju yang tebal-tebal saya jemurin di fiber pagar yang ada di luar, cuman emang nggak saya videoin.
Nah lanjut lagi, udah selesai tuh, saya mau nyuci lagi. Ini tuh bekas piring-piring tadi saya makan, jadi saya juga masak-masak. Cuman masak-masaknya tuh simpel banget karena Pak suami itu dari pabrik kan lapar banget tuh katanya. Nah udah makan siomay, jadi saya masak buat diri saya sendiri aja. Nah untuk masaknya itu nanti di siang hari. Nah tadi siang hari saya tuh ada masak apa ya namanya, tahu campur. Nah untuk videonya nggak saya videoin karena ya biar cepet aja gitu sih. Jadi pagi-pagi tadi saya cuma ngegoreng ayam sama ngegoreng bakwan jagung dan juga bikin sambal kecap. Udah kayak gitu aja, simple banget. Kalau buat makan saya sama anak-anak mah beneran simple, tapi kalau misalkan Pak suami ikut makan biasanya itu masaknya yang agak lumayan ribet. Nah selesai nyuci piring, di sini satu lagi mau refill beras. Habis selesai refill beras, saya langsung nyapuin si lantai lagi karena emang kelihatan kotor. Habis itu saya langsung istirahat, bener-bener istirahat ya karena emang udah capek banget. Oh ya, Kakak udah bisa mandi sendiri, jadi Kakak itu mandi sendiri, nggak dimandiin lagi sama bundanya. Jadi cuma nyiapin baju-baju aja buat Kakak Alea. Nah, habis itu saya langsung istirahat. Selesai istirahat tuh saya bangun tidur siang. Jadi tidurnya itu sekitar jam 11-an, bangun-bangun tuh sekitar jam setengah 1-an. Karena saya tuh denger ada gluduk, jadi saya langsung bangun, takut baju-baju saya tuh kehujanan, jadi langsung saya angkatin, saya taruh di belakang. Nah ternyata semuanya udah kering, jadi langsung saya angkatin aja. Terus abis itu saya langsung nyetrika baju. Nah selesai nyetrika baju, saya langsung masak tahu campur buat makan siang saya sama Pak suami. Habis itu selesai deh kerjaan rumah saya, bener-bener ya udah tinggal ngedit video aja buat reel sama buat YouTube. Kerjaan rumah tuh emang ada aja ya yang dikerjain, apalagi saya tuh tipe orang yang gak bisa diam sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.